Ikhwani ibadallah, kiai saya dulu pernah menceritakan sebuah kisah yang memuat hikmah bahwasanya ketika kita mau bersabar sebentar saja menahan diri dari perkara haram yang dilarang oleh Allah, maka jika sudah tiba waktunya, Allah justru akan memberikan perkara itu dengan halal dan lebih baik. Dikisahkan ada sebuah rombongan dagang yang terdiri dari banyak orang. Di antara rombongan tersebut ada seorang wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya ikut menemani ayahnya. Di tengah perjalanan, ketika rombongan tersebut berhenti di suatu daerah untuk beristirahat kemudian melanjutkan kembali, ternyata si wanita tersebut ketinggalan rombongan tanpa disadari oleh ayahnya. Ini persis seperti ceritanya Sayyidah Aisyah yang ketinggalan rombongan Rasulullah sampai akhirnya menjadi fitnah. Ketika wanita tersebut menyadari bahwa dia telah ketinggalan rombongan ayahnya, dia tidak sanggup untuk mengejarnya karena waktu itu adalah waktu malam. Tidak lama kemudian hujan turun dengan deras disertai dengan petir. Wanita tersebut kebingungan harus pergi kemana atau harus berteduh di mana. Sampai akhirnya pandangannya tertuju kepada suatu rumah kecil sederhana. Tanpa pikir panjang, wanita tersebut mendatangi rumah itu untuk meminta perlindungan dan jika memungkinkan meminta izin untuk menginap semalam. Ketika dia sudah berada di depan pintu rumah tersebut, dia mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Setelah 3 kali dia mengucapkan salam, pintu rumah dibuka dan ternyata sang penghuni rumah tersebut adalah seorang laki-laki muda yang sedang menghidupkan perapian api. Laki-laki tersebut terkejut melihat seorang wanita malam-malam berdiri di depan pintu rumahnya dengan keadaan basah kuyup. Di sisi lain, si wanita juga merasa canggung ketika mengetahui pemilik rumah tersebut adalah seorang laki-laki. Akhirnya wanita tersebut berkata, "Mohon maaf tuan, saya mengalami kejadian yang tidak terduga. Saya telah ketinggalan rombongan dagang ayah saya. Kalau boleh, izinkanlah malam ini saya bermalam di rumah tuan, sehingga besok pagi saya bisa menyusul rombongan saya." Pemuda itu terdiam sejenak. Dia tampak ragu untuk menjawabnya. Kemudian setelah melihat cuaca di luar hujan deras disertai petir dan kebetulan waktu sudah gelap, pemuda tersebut tidak ada pilihan lain selain mempersilahkan masuk dan mengizinkan wanita tersebut untuk bermalam di rumahnya. Singkat cerita, ketika wanita tersebut sudah memasuki rumah sang pemuda, dia baru menyadari bahwasanya pemuda tersebut tinggal sendirian. Perasaan takut dan cemas mulai meliputinya. Dia berusaha tenang dan selalu meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, sang pemuda juga nampak tidak merasa tenang. Sesekali dia bertanya kepada sang wanita, tetapi mereka berdua lebih banyak diamnya. Di dalam rumah tersebut sangat sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan dan satu tempat tidur yang hanya diterangi oleh satu lilin. Melihat sang wanita yang sepertinya sudah kelelahan karena perjalanan, pemuda tersebut mempersilahkannya untuk tidur di tempat tidurnya. Sedangkan pemuda tersebut memasang sebuah satir dari beberapa kain agar wanita tersebut merasa aman. Dia sendiri tidur di bawah di samping lilin. Karena perasaan takut dan cemas masih terus menghantuinya, wanita tersebut tidak bisa memejamkan mata. Bibirnya tidak henti berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan setan yang pastinya akan berusaha menggodanya atau menggoda pemuda tersebut. Sesekali wanita tersebut mengintip dari belakang satir untuk memastikan bahwa pemuda tersebut tidak sedang merencanakan niat jahat kepadanya. Sampai akhirnya ketika wanita tersebut masih dalam keadaan terjaga, dia mendengar rintian orang kesakitan dari balik satir. Dia mengintipnya dan melihat sumber suara tersebut dari sang pemuda yang sesekali menaruh jari tangannya di atas api dari lilin yang ada di sampingnya. Kejadian tersebut dia saksikan berulang-ulang sehingga tampak jari pemuda tersebut menghitam karena terbakar. Akhirnya kelakuan aneh dari pemuda tersebut membuat dirinya takut. Dia terus memperhatikan pemuda tersebut sepanjang malam, khawatir jika pemuda tersebut merupakan psikopat yang suka menyakiti dirinya sendiri atau orang lain.
Sampai pagi, wanita tersebut tidak bisa tidur karena ketakutan. Singkat cerita, ketika matahari sudah terbit, wanita tersebut dengan terburu-buru berpamitan kepada sang pemuda. Dia mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan dirinya bermalam. Di dalam hatinya dia juga berterima kasih karena kekhawatirannya tidak terjadi. Karena ternyata pemuda tersebut tidak melakukan apapun kepada dirinya, meskipun dia memiliki kesempatan yang banyak. Ketika wanita tersebut sudah meninggalkan rumah sang pemuda, dia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya merasa lega dan bersyukur karena anak perempuannya tidak terjadi apa-apa, bahkan bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, sang wanita menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian semalam. Kejadian bahwa dia tidak tidur semalaman karena ketakutan bersama seorang pemuda aneh yang setiap saat membakar tangannya dengan api, tapi tidak melakukan kejahatan apapun kepada dirinya. Mendengar cerita tersebut, akhirnya sang ayah penasaran dan bertanya di manakah rumah pemuda, karena dia ingin bertemu dan mengunjungi rumahnya. Akhirnya ayah dari wanita tersebut mendatangi rumah sang pemuda. Ketika berada di dalam rumahnya, sang ayah melihat bahwasanya jari tangan dari pemuda tersebut menghitam dan melepuh. Kemudian dia bertanya kepadanya, "Maaf, kalau boleh tahu jari tangan Anda kenapa?" Lalu sang pemuda menjawab, "Jari tangan saya ini saya bakar dengan lilin." "Loh, memangnya kenapa Anda melakukan hal itu?" tanya sang ayah. Akhirnya pemuda tersebut mulai bercerita, "Tadi malam ada seorang wanita muda datang ke rumah. Katanya dia ketinggalan rombongannya. Karena keadaan hujan dan gelap, maka saya mengizinkannya untuk menginap di sini. Terus terang saja, karena saya adalah seorang pemuda yang tanpa sengaja bermalam dengan seorang wanita muda, setan selalu datang menggoda saya. Nafsu juga selalu berusaha mendorong saya untuk berbuat perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, pada saat itu saya sengaja membakar jari tangan saya untuk mengingatkan saya tentang panasnya api neraka, sehingga dengan cara itu saya bisa meredam nafsu saya dan menggagalkan bisikan setan. Kejadian itu terus saya lakukan ketika godaan itu datang kembali sampai matahari terbit." Mendengar pengakuan dari sang pemuda, ayah dari wanita merasa kagum. Kemudian dia berkata, "Tahukah Anda siapa wanita yang tadi malam datang ke rumah Anda dan menginap di sini?" "Saya tidak tahu," jawab pemuda tersebut. "Dia adalah anak perempuan saya. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan anak saya menginap di sini dan melindunginya. Dan jika Anda berkenan, saya sebagai ayahnya ridho jika Anda mau menikahi anak saya. Dia membutuhkan seorang suami yang bisa menjadi imamnya, yang bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil." Akhirnya pemuda tersebut menikah dengan sang wanita. Masya Allah, menahan diri dari perkara yang haram, akhirnya Allah jadikan perkara itu menjadi halal. Ikhwani ibadallah, semua itu persis dengan kehidupan di dunia ini. Jika kita mau bersabar menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kelak perkara tersebut akan Allah berikan di surga. Wallahu a'lam.